Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 4 ayat 1 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa. Dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di puncak bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Sesudah pembaptisannya di Sungai Yordan, di situ kita telah tahu bahwa ketika dibaptis terdengar suara dari Allah Bapanya itu, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Sesudah dibaptis itu dikatakan dalam Injil tadi bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
Di sana Yesus berada selama 40 hari, digoda dan dicobai iblis. Setiap rohaniwan mungkin setiap hari kan membawakan doa brevir itu. Di pembukaan itu selalu pada masa Prapaskah, sembahlah, marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang dicobai dan disiksa untuk kita. Ia dicobai dan disiksa untuk kita. Memang setiap manusia pastilah kalau berpuasa tidak makan selama berhari-hari, pastilah lapar. Kita semua tahu artinya lapar. Mungkin yang selalu dipenuhi dengan makanan tidak merasa lapar itu. Tetapi kita tahu bahwa ada rasa lapar di dalam diri kita. Yesus pun demikian. Lalu ia dicobai. Bukankah aku putra Allah? Aku bisa menjadikan batu ini roti. Tetapi Yesus menjawab sendiri, manusia tidak hidup dari roti saja. Insan Yesus itu, dia seperti kita, menjadi seperti kita. Sekalipun dia datang dari atas, ia putra Allah, tetapi menjadi manusia seperti kita. Karena itu ia pun dalam sekejap mata dibawa oleh iblis itu ke tempat yang tinggi dan memperlihatkan segala kerajaan dunia ini. Dan iblis itu berkata, semuanya ini, kerajaan ini, alam semesta ini telah diberikan kepadaku. Iblis itu berkata, aku berhak memberikannya kepada siapa saja aku yang ku kehendaki. Aku berhak. Tetapi beruntunglah Roh Kudus menemani Yesus sehingga ia berkata, hanya kepada Allah, Tuhan Allahmu, engkau harus berbakti. Suara hati Yesus yang dinaungi oleh Roh Kudus itu berkata, hanya kepada Tuhan Allah kita harus bersujud, berbakti. Diriku ini adalah utusanmu. Bukan Kristus, bukan manusia, bukan Kristus menurut anggapan manusia, bukan Kristus politis, tetapi Kristus Raja yang diurapi Allah, yang terutus ke dunia ini untuk menjadi manusia. Itulah Yesus yang dinaungi oleh Roh Kudus. Dia tidak ingin menjadikan dirinya menurut kehendak manusia, tapi kehendak Allah.
Lalu ia dibawa ke tempat yang tertinggi di Bait Allah di Yerusalem itu. Dan iblis itu berkata, terjunlah, malaikat-malaikat akan menaungi engkau. Itu tertulis dalam kitab suci. Engkau akan dipegang, diangkat oleh malaikat-malaikat supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Tetapi Yesus berkata, ada firman yang mengatakan hanya kepada Allah saja manusia itu harus berbakti. Kehendak Allah itu yang utama. Maka Yesus pun dapat memperoleh hiburan Roh Kudus. Ia dapat mengatasi segala godaan dan cobaan itu. Tetapi ia masih harus meneruskan perjalanannya. Dan godaan itu terus-menerus semakin kuat di dalam diri Yesus itu. Siksaan akan diterimanya. Karena itu ia tahu, ia selalu berdoa, menyempatkan waktu untuk berdoa kepada Bapanya, supaya Roh Kudus itu selalu memberikan kepada dirinya pengertian itu sebagai manusia yang hendak melaksanakan kehendak Bapanya di surga itu. Godaan terbesar nanti akan ia hadapi di atas kayu salib itu. Godaan yang terbesar. Dirinya putra Allah, tetapi mengapa mau menjadi miskin, lemah dan tak berdaya untuk merebut kita ini, untuk menebus dosa-dosa kita ini. Ia menerima siksaan dan derita, bahkan dibunuh. Karena itu mari kita mohon agar kita juga dikuatkan. Kristus tidak ingin menjadi Kristus menurut kehendak kita manusia ini, tetapi menurut kehendak Bapanya di surga. Kristus yang diurapi oleh Allah itu berbakti kepada Allahnya. Seperti kita ini juga dinaungi oleh Roh Kudus, didampingi oleh Roh Kudus. Maka kalau kita menghujat Roh Kudus, Allah yang ingin tinggal di dalam hati kita, maka kita mendapatkan dosa yang tidak terampuni. Roh Kudus itu kita sangat perlukan. Roh Kudus itu yang membuat kita mendapatkan penghiburan surgawi, mendapatkan pengertian dan pengetahuan rohani yang datang dari surga untuk kita. Karena itu, mari kita serahkan diri. Seperti dahulu Musa juga berkata kepada umat Israel, lakukanlah, jangan ada Allah-Allah lain di dalam dirimu, tetapi berbaktilah kepada Tuhan Allahmu. Ia Maha Rahim dan kita tahu dan kita mau percaya bahwa Kristus itu yang disalibkan, Raja yang datang dari atas itu ingin menebus dosa-dosa kita. Ia mau menjadi miskin supaya kita kaya oleh rohani, pengetahuan rohani itu. Mari kita bersyukur
Allah mendampingi kita dengan Roh Kudus-Nya. Roh Kudus, dampingilah kami selalu, gereja-Mu ini, dalam menghadapi dunia yang seringkali suram, menggoda, dan menggelisahkan hati. Amin.